Subhanahu wa taala yang mulia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil, yang mana nukilan tersebut ditulis dalam kitab beliau Al-Munabihatul Al-Astiqatul Yaumil Ma'ad, sebuah sabda dari Rasulullah SAW yang bunyinya aslu jami'il khataya hubbud dunya. Asal akar muasal ataupun asal dari semua kesalahan, ya, itu mulanya, picunya adalah hubbud dunya, cintanya seseorang terhadap dunia. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menyantumkan dari mana beliau menukil sabda Rasulullah SAW ini. Yang mana hal ini ketika sampai di tangan para ulama, di antaranya Imam Nawawi Al-Bantani, maka sebagai bentuk tanggung jawab beliau sebagai salah seorang ulama, maka diadakanlah sebuah kajian, diteliti kira-kira Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ngambilnya dari kitab hadis apa, ya. Maka diadakanlah sebuah penelitian, dikaji dari kitab hadis satu ke kitab hadis yang lain, sampai kepada sebuah kesimpulan, ya. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani tidak menemukan riwayat yang dinukil Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Nah, cuman jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa mencontoh sebuah sikap, ya, adab antar ulama dengan ulama, ataupun adab yang dicontohkan oleh ulama kita. Maka di situ Imam Nawawi Al-Bantani tidak mau ngomong yang jelek. Maka beliau dalam catatan kaki tersebut mengatakan lam ajidhu fil kutubi al-hadis al-masyhurah. Ya, setelah saya melakukan sebuah penelitian, ternyata saya belum menemukan riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dinukilkan dalam bukunya tersebut. Setelah saya cari-cari di dalam buku hadis yang masyhur, saya belum menemukan. Karena bisa jadi buku yang dibaca oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah buku yang belum saya baca, ataupun buku yang belum saya temukan. Ini di antara adab yang perlu diperhatikan. Nah, lantas selepas itu Imam Nawawi Al-Bantani mencantumkan dalam keterangan setelahnya, hanya saja selama masa penelitian tersebut saya menemukan sebuah riwayat ataupun menemukan beberapa riwayat yang secara substansial, secara kandungan, secara isi itu maknanya sama, hanya saja kalimatnya berbeda. Maka beliau menjelaskan, contoh saja satu riwayat yang beliau tulis dalam kitabnya Nashaikhul Ibad, mengomentari nukilan dari Ibnu Hajar tadi, yang bunyinya riwayat yang dibawakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, termasuk dari kibarut tabi'in senior. Jadi tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, orang yang bertemu dengan sahabat Nabi SAW, beriman di masa-masa mereka dan meninggal masih memegang teguh keimanannya. Jadi belum sampai bertemu dengan Rasul, karena memang sudah tidak semasa, ataupun semasa tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi ada tabi'in yang semasa dengan Rasulullah tapi belum sempat bertemu. Siapa di antaranya? Uwais Al-Qarni. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang dibawakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini adalah riwayat yang mana riwayat ini adalah perkataan dari Isa bin Maryam. Jadi perkataan dari Nabi Isa. Awal mula yang melahirkan kaum ini adalah Nabi Isa, jadi bukan Nabi Muhammad SAW. Yang bunyinya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cintanya seseorang akan dunia merupakan akar muasal dari semua kesalahan. Lantas setelahnya Imam Nawawi Al-Bantani juga melampirkan penemuan riwayat yang semisal, hanya saja tidak dicantumkan secara lengkap, hanya beliau mengatakan
Riwayat-riwayat lain yang saya temukan itu statusnya adalah status mursal. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam disiplin ilmu hadis, jadi hadis itu ada kategori-kategorinya. Hadis itu ada status-statusnya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang maqbul, ada yang mardud dan lain sebagainya. Nanti dari jalur periwayatan pun juga ada label-labelnya. Nah, di antara hadis tersebut ada yang distatusi sebagai hadis mursal. Jadi ketika sebuah hadis dilabeli dengan hadis mursal, maka pada jalur periwayatannya ada mata rantai yang dihilangkan, dan mata rantai tersebut adalah mata rantai di kelas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, menyikapi hadis mursal ini para ulama terbagi menjadi 3 kubu. Ya, secara umum ada yang menilai bahwasanya hadis mursal adalah hadis yang mardud, hadis yang tertolak. Cuma dalam menyikapi hal tersebut para ulama terbagi menjadi 3. Ada yang mentah-mentah menolak. Yang pertama, yang kedua, ada yang mentah-mentah menerima. Yang ketiga, ada yang menerima dengan persyaratan. Ya, di antara yang menerima dengan persyaratan adalah Imam Asy-Syafi'i. Nah, persyaratan yang dilanggarkan pun juga ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Di antara yang pertama, yang menjadi pelaku menghilangkan nama sahabat itu adalah tabi'in senior. Terus syarat yang selanjutnya yaitu riwayat tersebut tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat hadis sahih yang lain, dan juga persyaratan-persyaratan yang lain yang nanti bisa dipelajari. Nah, jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada nukilan yang dibawa oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, maka ketika beliau membawakan sebuah hadis Rasul tersebut mengatakan akar muasal dari semua kesalahan adalah cintanya manusia akan ibunya. Ini kalau tidak ada ulama yang menjelaskan, nanti pemahamannya akan repot. Kenapa? Karena setiap orang mentafsiri cinta dunia itu pasti akan berbeda-beda. Karena likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala itu punya pendapatnya masing-masing. Karena latar belakang pendidikan juga bisa mempengaruhi, pengalaman juga bisa mempengaruhi, dan lain sebagainya. Maka kalau nggak ada ulama, tafsirannya macam-macam. Ada yang mungkin pakai baju sekelas 200-300 ribu udah dibilang hubud dunia. Ataupun nanti ada yang makan sekali makan pakai ayam bakar dikira hubud dunia. Nanti ada yang pakai kendaraan ini agak mewah, NMAX dibilang hubud dunia. Nah, maka datanglah ulama untuk menjelaskan maksud dari hubud dunia tersebut itu apa. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, maksud dari hubud dunia yang menjadi akar muasal dari setiap kesalahan adalah hubud dunia yang mazada anil hajat. Cintanya seseorang akan dunia yang berlebihan. Jadi kalau sekiranya normalnya masyarakat Sedayu pakai pakaian yang harga 200.000 itu sudah menjadi umum lumrah, maka ketika dia membeli pakaian dengan harga segitu tidak dikatakan hubud dunia. Ataupun mengkonsumsi makanan yang sekali makan mungkin kalau dinilai dengan uang senilai 15.000 ataupun 20.000 itu lumrah. Maka ketika mengkonsumsi makanan dengan nilai segitu itu tidak dikatakan hubud dunia. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkatnya peran ulama di tengah-tengah umat itu ibarat mercusuar yang ada di pelabuhan, yang mana kita sebagai kapal yang ingin bertambah, ingin mendapatkan sebuah sinyal, ingin membutuhkan sebuah kode, maka ulama tersebut ataupun mercusuar tadi sangat kita butuhkan agar kita tahu di sana daratan. Oh, sebentar lagi ada kapal. Oh, sebentar lagi ada daratan. Biar kapal tadi tidak tersesat. Maka jangan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena para ulama, para kiai, para satu anbiya, pewaris para nabi, buntera di tengah-tengah umat. Maka singkatnya, kalau kita ingin selamat, baik selamat di dunia ataupun selamat di akhirat ataupun selamat
kedua-duanya, maka jangan pernah jauhi ulama, jangan pernah musuhi ulama. Kalau kita sudah musuhi ulama, kita menjauhi ulama, maka siapa yang akan kita dekati? Tentu adalah mereka yang menjadi lawan kata dari para ulama. Kalau kita tidak mendekat ke jalan jannah, ke jalan surga, maka ke jalan mana kita akan berlari? Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.